Selamat datang di channel ini. Video kali ini rekan-rekan kita membahas terkait dengan lika-liku tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa tenaga honorer sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara memang dipersiapkan untuk bisa diangkat menjadi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sesuai dengan amanah undang-undang tersebut, selambat-lambatnya bulan Desember tahun 2024, tenaga honorer yang memenuhi persyaratan akan diangkat menjadi P3K. Hal itu juga telah ditindaklanjuti dengan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang menetapkan alokasi formasi 100% formasi P3K tahun 2024 ini memang khusus disiapkan untuk para tenaga honorer. Sedangkan untuk formasi PNS itu bisa dilamar oleh pelamar umum. Tenaga honorer juga bisa melamar di formasi PNS jika memang masih memenuhi persyaratan. Akan tetapi status mereka sebagai tenaga honorer tidak akan banyak berpengaruh di dalam seleksi CPNS tersebut. Nah, rekan-rekan sekalian, sebagai persiapan ternyata jabatan P3K ini banyak lika-likunya ya. Oleh karena memang yang namanya P3K itu sesuai dengan undang-undang terdahulu ya, yang belum direvisi menjadi peraturan pemerintah tentang manajemen ASN sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang ASN tahun 2014. P3K hanya memiliki masa kontrak paling sedikit 1 tahun dan paling banyak 5 tahun. Nah, apakah aturan kontrak P3K ini nanti akan berubah? Tentu nanti akan diketahui jika aturan turunan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN itu telah disahkan. Nah, rekan-rekan, sesuai dengan regulasi yang lama, banyak kejadian di beberapa daerah dan pemerintah daerah yang masih menimbulkan permasalahan terkait dengan masa kontrak P3K yang berdampak kepada pemberian dan pembayaran gaji P3K yang selalu terhambat dan ditunda oleh beberapa pemerintah daerah. Nah, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak jelas statusnya ini setelah kontrak kerjanya berakhir pada 31 Januari 2024. Menurut Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade, Eti Kustraningsih, sekitar 1.000 guru P3K yang ada di salah satu daerah yakni Provinsi Aceh dalam kondisi tertekan. Hal itu penyebabnya sampai saat ini tidak ada informasi apakah mereka akan diperpanjang kembali kontrak kerjanya ya. Itu yang dikatakan Eti. Ia menyebutkan bahwa kawan-kawan guru P3K di Provinsi Aceh ini seharusnya kan sudah diinformasikan jauh-jauh hari perpanjangan masa kontrak yang berakhir 31 Januari 2024. Namun lanjutnya faktanya hingga dengan tanggal 19 Februari belum ada tanda-tanda akan ada perpanjangan. Akibatnya fatal, ribuan guru P3K ini tidak menerima gaji sejak bulan Januari hingga dengan saat ini. Eti tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi guru P3K di Provinsi Aceh. Di satu sisi mereka juga harus bekerja maksimal mencerdaskan anak bangsa, sementara sisi lainnya hak-haknya tidak diberikan. Nah, rekan-rekan sekalian, kejadian di Provinsi Aceh ini merupakan salah satu contoh bahwa P3K ini tidak semulus yang kita kira, oleh karena memang masa kontraknya itu ada ya. Jadi setiap habis masa kontrak tentu akan ada pertimbangan-pertimbangan apakah masa kontraknya itu bisa diperpanjang atau tidak. Nah, rekan-rekan, bagaimanakah tanggapan rekan-rekan terhadap kondisi seperti ini? Apakah memang P3K ini aman bagi para tenaga honorer ataukah seperti apa? Ataukah memang rekan-rekan setuju jika semua tenaga honorer itu harus diangkat menjadi P3K? Silakan tuliskan tanggapan dan komentar rekan-rekan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Untuk Anda yang baru pertama kali bergabung, jika Anda ingin mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar tenaga honorer,
ASN dan P3K, silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan update-update informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan honorer. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.